saya Mira Parwati dengan NIM 8605706669 Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka Bandung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas tutorial 3 mata kuliah Filsafat Ilmu. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Di era digital saat ini, pendidikan menghadapi perubahan yang sangat cepat akibat perkembangan teknologi informasi, media sosial, dan kecerdasan buatan. Oleh karena itu, pendidikan tidak cukup hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus memperhatikan nilai moral, karakter, dan filsafat pendidikan sebagai dasar pembangunan manusia. Makna pilar dalam pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar berarti dasar atau tiang penyangga utama yang menjadi fondasi sistem pendidikan. Menurut kajian filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya bertujuan mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk manusia yang berpikir kritis, nasional, bermoral, dan bertanggung jawab. Pilar pendidikan berfungsi sebagai pedoman agar proses pendidikan tetap memiliki arah dan tujuan yang jelas. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan akan kehilangan nilai kemanusiaan dan hanya berfokus pada aspek teknis semata. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengemukakan 3 prinsip pendidikan yang menjadi landasan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi teladan. Guru harus menjadi contoh dalam bersikap, berperilaku, etika, dan penggunaan ilmu pengetahuan. Dalam filsafat ilmu, pendidik bukan hanya memberi informasi, tetapi juga pembimbing moral dan pembentuk karakter. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, yang artinya di tengah membangun semangat. Guru harus hadir bersama peserta didik untuk menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, dan kolaboratif. Prinsip ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan proses interaksi sosial yang membangun motivasi belajar. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Peserta didik diberikan kebebasan untuk berkembang sesuai potensinya. Sedangkan guru memberikan arahan dan dukungan agar peserta didik menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan pandangan filsafat ilmu, bahwa pendidikan harus membentuk manusia mencapai kebijaksanaan dan kebenaran melalui ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Relevansi di era digital. Di era digital saat ini, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan. Yang pertama, guru harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi secara bijak. Misalnya, guru mengajarkan etika digital, kejujuran akademik, dan penggunaan internet secara positif, agar peserta didik tidak mudah terpengaruh hoaks maupun penyalahgunaan media sosial. Yang kedua, dalam pembelajaran daring, guru perlu membangun motivasi belajar melalui metode yang kreatif, seperti video pembelajaran, diskusi virtual, dan media interaktif. Hal ini sesuai dengan prinsip Ing Madya Mangun Karso.
Dan yang ketiga, prinsip Tutwuri Handayani. Prinsip Tutwuri Handayani sangat penting untuk membentuk kemandirian belajar. Di era digital, peserta didik memiliki akses informasi yang luas, sehingga guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa berpikir kritis dan mampu menyaring informasi secara rasional. Namun demikian, terdapat berbagai tantangan pendidikan digital saat ini, seperti rendahnya literasi digital, penyalahgunaan teknologi, cyberbullying, ketergantungan gadget, hingga menurunnya karakter dan etika peserta didik. Menurut BMP Filsafat Ilmu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus tetap dikembangkan oleh nilai moral dan tanggung jawab sosial agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan manusia. Refleksi terhadap pendidikan. Menurut pendapat saya, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara masih menjadi solusi penting bagi persoalan pendidikan saat ini. Pendidikan tidak boleh hanya mengejar prestasi akademik dan penguasaan teknologi saja, tetapi juga harus membentuk manusia yang berkarakter, beretika, dan memiliki kesadaran sosial. Di era digital, teknologi seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan menggantikan nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu, pendidikan nasional perlu mengintegrasikan penguasaan teknologi dengan pendidikan karakter dan filsafat ilmu, agar mampu menghasilkan generasi yang cerdas sekaligus bermoral. Demikian presentasi saya mengenai pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Semoga kita dapat memahami bahwa pendidikan yang baik bukan hanya menghasilkan manusia yang pintar secara intelektual, tetapi juga bijaksana dalam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.